Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami, kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Ramdhani, Mas Rifah, Fadli Syahril Pasha, dan Hasanen Haikal. Presentasi ini berjudul Audit Sistem Informasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan framework COBIT 5. Audit sistem informasi ini dilakukan pada Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan framework COBIT 5. Dan audit ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem SAP yang digunakan oleh perusahaan. Hal yang melatar belakangi presentasi ini adalah karena kami ingin mengetahui pengimplementasian sistem ERP SAP sejak tahun 2003 untuk mendukung operasional bisnisnya. Namun, seiring dengan pertumbuhan perusahaan, kompleksitas sistem SAP juga meningkat. Oleh karena itu, audit sistem informasi diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi SAP. Dan beberapa masalah yang diidentifikasi terkait dengan pengelolaan layanan, sistem informasi, dan penanganan masalah perusahaan ini antara lain kurangnya kepatuhan terhadap prosedur penanganan keluhan. Dan juga SOP yang jarang ditinjau dan perbarui, prosedur penyampaian keluhan yang tidak konsisten, dan penggunaan database solusi yang tidak konsisten, klasifikasi masalah, dan insiden yang belum dikelola dengan baik. Belum adanya service level agreement yang jelas, dan juga belum adanya skema klasifikasi dan prioritas permintaan layanan. Berdasarkan rumusan masalah di slide sebelumnya, dapat diidentifikasi sebanyak 2 masalah. Yang pertama adalah belum diketahuinya tingkat kapabilitas tata kelola permintaan layanan sistem informasi dan penanganan pelaporan insiden. Dan yang kedua adalah belum diketahuinya tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah, pemecahan masalah, dan sumber daya untuk pemecahan masalah. Dan tujuan penelitian ini yang pertama adalah menerapkan metode COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas penanganan layanan dan insiden serta penanganan masalah pada pengoperasian sistem SAP di perusahaan ini. Dan tujuan kedua, kami ingin mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola penanganan permintaan layanan dan insiden pada pengoperasian sistem SAP. Dan yang terakhir, kami ingin mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola penanganan masalah pada pengoperasian sistem SAP di PT Indofood Sukses Makmur. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifah. Terima kasih Saudara Muhammad. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan framework COBIT 5. COBIT adalah kerangka kerja yang membantu organisasi mengelola dan mengendalikan teknologi informasi secara efektif. COBIT 5 adalah versi terbaru dari COBIT yang menyediakan prinsip, praktik terbaik, dan struktur untuk manajemen TI. Alasan penggunaan COBIT 5. COBIT 5 dipilih karena ketersediaan riset dan materi pendukung yang banyak, relevansi dengan lingkungan bisnis modern, kompresif dan terstruktur, mendukung keamanan dan kepatuhan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan risiko. Next. Baik, untuk domain dan subdomain COBIT 5. COBIT 5 terdiri dari 5 domain dan 37 proses. Domain yang digunakan dalam penelitian ini adalah DSS. Domain DSS berfokus pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya, termasuk keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data. Domain DSS terdiri dari 6 subdomain. Yang pertama DSS 01 Manage Operation, yang kedua DSS 02 Manage Service Request and Incident, yang ketiga DSS 03 Manage Problem, yang keempat DSS 04 Manage Continuity, yang kelima DSS 05 Manage Security Service, yang keenam DSS 06 Manage Business Process Control. Baik, untuk selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada 50 responden dari divisi corporate IT dan penggunaan SAP di berbagai departemen. Kuesioner disusun berdasarkan proses-proses COBIT 5 yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan skala Likert dan dihitung menggunakan rumus-rumus yang terdapat dalam COBIT 5. Next.
Analisis data. Analisis data dilakukan pada domain DSS 02, Managed Service Request and Incidents. Domain ini terdiri dari 7 subdomain yang dikaji untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola penanganan permintaan layanan dan insiden pada pengoperasian sistem SAP di PT Indofood Sukses Makmur. DSS 02.01 mendefinisikan skema klasifikasi insiden dan permintaan layanan. DSS 02.2 mencatat, mengklasifikasikan dan memprioritaskan permintaan dan insiden. DSS 02.3 memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan layanan. DSS 02 dan DSS 02.04 menyelidiki, mendiagnosis, dan mengalokasikan insiden. Yang kelima, DSS 02.05 menyelesaikan dan memulihkan insiden. Yang keenam, DSS 02.06 menutup permintaan layanan dan insiden. Yang ketujuh, DSS 02.07 melacak status dan menghasilkan laporan. Baik, untuk slide selanjutnya terkait dengan hasil analisis data akan dilanjutkan oleh Saudara Fadli, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Mas Rifa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data dari DSS 02 poin 1 yang pertama ya, poin 01 itu yang pertama di sini. Saya mungkin jelaskannya lewat dari Excel-nya aja ya Pak Saudara Mamat. Saya coba share screen Excel-nya. Oke, di sini yang pertama itu ada DSS 02.01 yaitu Define Incident and Service Request Classification Scheme. Di sini ada 6 pertanyaan dan yang telah dikerjakan total responden itu sebanyak 50. Yang pertama itu di sini dengan tingkat persetujuan satunya itu 0 ya. Tingkat persetujuan 2 ada 2 responden, tingkat persetujuan 3 ada 3 responden, tingkat persetujuan 4 ada 36 responden, dan tingkat persetujuan 5 ada 9 responden. Dan seterusnya untuk pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6 sama di sini bisa dilihat. Untuk perhitungan nilai kuesioner dari DSS 02.01 pertanyaan 1 itu di sini ada tingkat persetujuan 1 dikali dengan respondennya 0 ditambah tingkat persetujuan 2 dikali total responden 2, kemudian ditambah tingkat persetujuan 3 dikali 3 responden ditambah tingkat persetujuan 4 dikali 36 responden, dan ditambah tingkat persetujuan 5 dikali 9 responden, dengan total nilai kuesioner pertanyaan ke-1 itu adalah 202. Selanjutnya di sini untuk yang keduanya sama ya, ketiga, keempat, kelima. Dan total nilai kuesioner dari DSS 01.01 itu hasilnya 1271. Selanjutnya indeks kuesioner DSS 02.01 berarti di sini 1271 dibagi 6 pertanyaan. Hasilnya itu 211,833. Selanjutnya nilai WP aktualnya itu 70%, nilai WP standar dari DSS 02 itu 14. Jadi di sini maturity indeksnya 70% per 14 atau dibagi 14 dikali 211,83, hasilnya nilai maturity indeksnya 10,59. Selanjutnya untuk yang kedua itu DSS 02.02 record classify and priorities request and incident. Di sini ada sama 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tingkat persetujuannya 0, kemudian tingkat persetujuan 2 0 juga, tingkat persetujuan 3 responden, tingkat persetujuan 4 ada 37 responden, dan tingkat persetujuan 5 ada 10 responden, dan seterusnya bisa dilihat. Untuk nilai kuesionernya sama seperti sebelumnya, tingkat persetujuan 1 dikali 0 responden ditambah tingkat persetujuan 2 dikali 0 responden ditambah tingkat persetujuan 3 dikali 3 responden ditambah
tingkat persetujuan 4 dikali 37 responden dan ditambah tingkat persetujuan 5 dikali 10 responden. Total nilai hasil kuesioner dari pertanyaan pertama itu 207. Terus seterusnya pertanyaan kedua 210, pertanyaan ketiga 194, pertanyaan keempat 205, pertanyaan kelima 208, pertanyaan keenam 214, dan total nilai kuesioner DSS 02.02 itu 1238. Untuk nilai indeks kuesioner dari DSS 02.02 berarti 1238 dibagi 6 pertanyaan. Hasilnya 206,333. Untuk nilai WP aktualnya sama 70%. Nilai WP standar dari DSS 02 14. Dan selanjutnya untuk maturity index di sini 70% per 14 dikali 206,33 dengan hasil 10,32. Selanjutnya untuk DSS 02.03 verify approve and fulfill service request. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama itu dengan total responden 0. Tingkat persetujuan kedua itu total respondennya 0 juga. Tingkat persetujuan 3 total responden 1. Tingkat persetujuan 4 total responden 37. Dan tingkat persetujuan 5 total responden 12. Sama masih di sini dengan nilai kuesioner DSS 02.03 pertanyaan pertama. Tingkat persetujuan 1 dikali 0, ditambah tingkat persetujuan 2 dikali 0 juga, ditambah tingkat persetujuan 3 dikali 1, kemudian ditambah tingkat persetujuan 4 dikali 37, dan ditambah tingkat persetujuan 5 dikali 12, dengan hasilnya 211, kemudian untuk pertanyaan kedua hasilnya 209. Total nilai kuesioner dari DSS 02.03 itu berarti 420. Untuk indeks kuesioner DSS 02.03 berarti 420 dibagi 2 pertanyaan, hasilnya 210. Nilai WP aktualnya 70%. Nilai WP standar dari DSS 0214 untuk maturity indeksnya 70% per 14 dikali 210. Hasilnya maturity indeksnya untuk DSS 02.03 10,50. Selanjutnya kuesioner DSS 02.04 investigate, diagnosis, and allocate incident. Di sini ada 3 pertanyaan dari 50 responden. Untuk pertanyaan pertama ada 4 pertanyaan, untuk pertanyaan pertama itu tingkat persetujuan 1-nya 0, tingkat persetujuan 2-nya 0, tingkat persetujuan 3 4, tingkat persetujuan 4 34 responden, dan tingkat persetujuan 5 12 responden. Di sini sama ya, masih dari yang pertama. Untuk pertanyaan pertama kita dapat nilai 208, pertanyaan kedua kita dapat nilai 208, pertanyaan ketiga kita dapat nilai 210, dan pertanyaan keempatnya kita dapat 212. Untuk indeks kuesioner DSS 02.04 totalnya kita dapat 838, dibagi 4 pertanyaan hasilnya 209,50. Terus nilai WP aktual dan WP standarnya sama, jadi maturity indeksnya 70% per 14 dikali 209,50. Hasilnya kita dapat 10,48. Selanjutnya untuk yang kelima juga masih sama. Di sini di pertanyaan pertama itu kita dapat nilai 209. Kemudian pertanyaan kedua kita dapat 195, pertanyaan ketiga kita dapat 211. Jadi total nilai kuesioner DSS 02.05 itu jumlahnya 615. Untuk indeks kuesioner DSS 02.05 berarti 615 dibagi 3 pertanyaan, hasilnya 205. Nilai WP aktual dan WP standar masih sama. Untuk maturity indeksnya berarti 70% per 14 dikali 205, kita dapat hasil 10,25 untuk DSS 02.05. Selanjutnya DSS 02.06 close service request and incident. Di sini kita ada 2 pertanyaan. Dengan tingkat persetujuan di pertanyaan ke-1 itu
0, tingkat persetujuan 2 0 juga, tingkat persetujuan 3 ada 1 responden, tingkat persetujuan 4 ada 33 responden, dan tingkat persetujuan 5 ada 16 responden. Nilai kuesioner DSS 02.06 di pertanyaan pertama ini kita dapat nilai 215, untuk pertanyaan kedua kita dapat 212. Jadi total indeks kuesioner DSS 02.06. Di sini saya salah ya, masih belum diubah. Oke, totalnya 427. Untuk indeks kuesioner DSS 02.03 berarti dari 427 dibagi 2 pertanyaan, hasilnya 213,5. Nilai WP aktual dan WP standar sama. Untuk maturity indeksnya kita hitung dari 70% per 14 dikali 213,5, hasilnya 10,68. Selanjutnya yang terakhir untuk kuesioner DSS 02.07 track status and procedure report. Di sini kita punya 3 pertanyaan. Untuk tingkat persetujuan pertanyaan pertama itu 0, tingkat persetujuan kedua, tingkat persetujuan 2 pertanyaan pertama itu 0 juga, tingkat persetujuan 3 1 responden, tingkat persetujuan 4 38 responden, dan tingkat persetujuan 5 11 responden. Nilai kuesioner DSS 02.07 untuk pertanyaan pertama, hasilnya kita dapat 210, untuk pertanyaan kedua 210, dan pertanyaan ketiga 215. Dengan total nilai kuesioner DSS 02.07 hasilnya 635. Indeks kuesioner DSS 02.07 dari 635 kita bagi 3, hasilnya 211,67. Nilai WP aktual dan WP standar masih sama. WP aktualnya 70% dan WP standar dari DSS 02 14. Maturity indeksnya kita dapat hasil 70% per 14 dikali 211,67. Hasilnya 10,58 untuk DSS 02.07. Oke, selanjutnya di sini kita lihat dari nama kontrol DSS 02 Manage Service Request and Incident dengan subkontrol DSS 02.01 Define Incident and Service Request Classification Scheme. Maturity indeksnya kita dapat nilai 10,59, DSS 02.02 10,32. Selanjutnya DSS 02.03 ada nilainya maturity indeksnya 10,5, DSS 02.04 maturity indeksnya 10,48, yang kelima 10,25, yang keenam 10,68, yang ketujuh 10,58. Total maturity indeksnya kita dapat hasil 73,39. Berarti maturity level domain dari DSS 02 sama dengan 73,39 per 7, karena kita pakai 7 ya. Hasilnya 10,48. Oke, sekian dari saya. Mungkin Saudara Mamat bisa share screen presentasinya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haikal. Saudara Haikal, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fadli. Baik, selanjutnya yaitu hasil analisis data tadi menunjukkan bahwa tingkat kematangan domain DSS 02 telah mencapai level 5 atau optimize pada skala COVID-5. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan permintaan layanan dan insiden pada pengoperasian sistem SAP di PT Indofood Sukses Makmur sudah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu maturity level DSS 02 10,48 dan capability level DSS 02. Semua subdomain DSS 02 telah mencapai target level yang diinginkan. Next. Meskipun hasil audit menunjukkan bahwa pengelolaan permintaan layanan dan insiden sudah berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi perbaikan diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan layanan sistem informasi di perusahaan. Rekomendasi pertama, review SOP secara berkala.
Kemudian rekomendasi kedua, gunakan sistem service desk manajemen untuk mencatat semua permintaan. Rekomendasi ketiga, komunikasikan SOP kepada semua pengguna. Rekomendasi keempat, lakukan asesmen atau audit tata kelola sistem informasi secara berkala. Kemudian rekomendasi kelima, pertimbangkan untuk menggunakan jasa auditor eksternal untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.